Nah kalau ketika anak-anak tahu bapaknya nggak kerja lagi, gimana caranya Mas Edit sama Mbak menjelaskan? Alfa malah senang umur. Beda sama Karena aku di rumah. Malah sekalinya aku keluar. Jangan disamain sama Gen Z. Baru sejam aku keluar. Papa di mana aku kangen. Ya Allah, sweet banget. Jadi sebenarnya ini bagi mereka ini berkah di balik musibah. Jadi jangan salah teman-teman. Iya loh, baru Umi punya ternyata. Dan justru karena ini kita jadi berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, cerita WFK hari ini kehadiran bintang tamu yang seru banget. Saya follow Instagramnya dan sering ngakak-ngakak sendiri gitu ya. Tapi seru, tidak selalu cerita tentang tertawa, canda, layaknya rumah tangga pada umumnya. Tapi pasti ada kisah perjuangan bersama yang kita juga pernah cerita ya Mia, bagaimana rumah tangga kita penuh dengan air mata, bahkan air mata sampai habis gitu ya. Tapi juga hari ini kita akan banyak mendapatkan pelajaran dari perjalanan hidup banyak orang, termasuk hari ini perjalanan hidup bagaimana seorang istri yang kemudian bisa kuat menghadapi apapun yang dijalani dalam rumah tangga, termasuk juga suaminya hebat. Tapi di balik itu semuanya saya salut karena pasangan ini Masya Allah selalu menganggap semua itu jadi ringan dengan tawa candanya yang luar biasa. Nggak semua orang bisa itu. Dan hari ini ada Teh Kat dan Kang Edit. Kang Edit, Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum. Selamat datang di Cerita WFK. Terima kasih Ini makanannya sudah gratis. Makanannya. Ini bukan apa namanya? Bukan properti. Properti ya. This is real Real food ya. food dan makanan Sudah sehat. sorok. Kang, ternyata saya baru tahu ternyata kita sama-sama Bogor ya. Ya, Ya Allah, tinggal di Bogor, bahkan asli Bogor. alhamdulillah asli Bogor. Asli Bogor. Tapi kalau Kang orang tua Edit. nggak Bogor, Ustaz. Justru orang tua dari Tasik, Jawa. Sunda, yang satu dari Magelang. Dari Magelang. Insya Cuma Allah. udah lahir dan besar Cuman di Bogor. lahir dan besar di Bogor. Kalau Teh Kat Indonesia, Ustaz. campur-campur. Iya, Oh. karena sama papa mama tuh nggak asli di daerah aku lahir juga. Terus kita banyak nomaden sih, banyak pindah-pindah juga. Jadi aku pernah di Bekasi, pernah di Bandung, di Pontianak, gitu. Pindah-pindah. Tapi kalau Iya, bapak iya, ibu iya. aslinya? Mereka juga campuran. Jadinya aku selalu bilang kalau ditanya orang mana, orang Indonesia. Tapi saya kalau ngelihat beliau pinginnya ngasih tebak-tebakan. Oke. Coba suku apa? Tadi di Indonesia ya. Suku apa yang paling banyak di seluruh dunia? Aku tahu jawabannya. Apa? Security. Salah. Salah. Security hanya ada di perusahaan. Tuh kan asik kan gitu ya. Kadang-kadang ya mungkin dengan tebak-tebakan kita tuh jadi asik lah gitu, suasana jangan kaku banget kayak kanebo kering gitu ya. Coba, Abi Di Ustaz. balik security ada lagi Tuh. ternyata. Ada suku, Ayo. em, Suku apa yang ada di Suku seluruh apa? dunia? Bangsa apa? Orang apa? Coba. suku Umi sebetulnya udah tahu. Cuma nanti takut dibilang pinter. Jadi Umi nggak mau jawab. Padahal nggak tahu. apa ya? Ini anak kita yang kedua sebenarnya lebih jago ya. Iya. Masa ngasih kita tebak-tebakan. Coba. Apa Kang? Suku. Aduh, teman-teman ada tebak-tebak coba. Suku Sunda. Enggak, Kenapa suku di Sunda seluruh ya? dunia kan? Seluruh dunia ada Seluruh dia. dunia. Nggak ada suku cadang, salah. Suku cadang. Tahu nggak? Udah. Nyerah, deh, Ustaz. Nyerah. Bali. Kenapa? Kenapa? Semua made in Cina, made Made in, in. made in USA, made in. Bukannya Made. nggak ada yang lebih susah. Jadi ada made di mana-mana. Cuma sampai di situ aja levelnya. Iya. Orang dibilang orang Indonesia, kita udah tebak coba bener nggak asli Indonesia gitu. Iya, bener. Bisa lah, bisa. Masuk, Pak. Coba Umi juga penasaran. kenapa? Coba Mbak Kat yang kasih tebak-tebakan. Coba. Nih Ustadz ya, Coba. ada klub bola dari Itali. Tapi ternyata dia itu aslinya dari Indonesia. Klub bolanya dari Itali. Nama klub bolanya. Iya, tapi dia ternyata dari Indonesia aslinya. Terkenal lagi.
Aku suka banget. Aku sih tahu jawabannya. Oh iya, udah ditanyain. Jadi dia klub bola Dari Itali. dari Itali. Ustaz suka Tapi nonton bola sebetulnya- juga nggak dulu? Iya, Masih. suka main bola juga suka. Oh, udah lah ya. Tapi ini Udah belum tahu lah ya. Persikabo. ada di Instagram ya? Enggak, ini Persikabo. kan dari Kan Itali, Zat. Oh. Klub bola Itali. Milan, AC Milan. Iya itu dia kali AC. Oh, iya. AC. Milan. AC. Bisa aja. Bener ya? Bukan. Salah. Ih, Salah kita. salah. Arsenal Aku keringetan bukan, nih. tapi Itali. Nyerah. Tapi soalnya bukan pemain bola. Enggak suka Sekali bola jadi juga. bola. Kenapa dong? AS Roma, Ustaz. Kenapa? Soalnya AS dari Roma? Romangun. Bisa aja. Astagfirullahaladzim. Oh dia Itali tapi Indonesia. Aslinya Indonesia. Roma. AS Roma, jadi Romangun. Dari Romangun itu aslinya. Jadi Ustaz. dia mengalami naturalisasi ya. kalau kayak gitu bisa kata-kata. panjang nanti sampai sore temanya ngobrolnya gitu. Timur Pride. Mas, di balik tawa, canda, saya dapat kabar, saya lihat di ini ada ujian. Sekarang badai menerpa rumah tangga biasa ya, ada Yeah. up and down, kemudian pasang surut, susah senang dijalanin Betul. barang-barang. Saya dapat kabar sudah tidak lagi diproduksi di sebuah TV Betul, nasional. Nah ini gimana perasaan begitu dapat kabar kemudian mulai hari ini off, gitu gimana? Jadi, mulai dari mana ya aku ya? Jadi saat sebenarnya efisiensi di kantor aku yang lama tuh memang sudah berjalan gitu. Dari sebelum COVID sampai after COVID itu memang sudah berjalan gitu. Pelan-pelan sudah Pelan-pelan. jalan. Jadi teman-teman itu tuh sudah mulai berkurang satu-satu gitu. Jadi udah ada yang aku juga. Aku bisa aja bulan depan Ai. Aku Iya, bisa aja bulan depan Ai. kita tuh udah maksudnya kalau suatu saat aku udah nyampein gitu kalau suatu saat waktunya aku udahan ini ya maksudnya udah siap gitu, jangan tiba-tiba kaget gitu. Tapi aku masih yakin tuh waktu itu masih yakin kalau aku akan bertahan lebih lama di sana gitu. Kalau berkurangnya satu. Sampai akhirnya ternyata berkurangnya bukan satu Satu divisi. Satu gerbong. Nah, kalau udah satu divisi ya udahlah gitu. Pertama kali tahu itu sebenarnya di paginya sendiri kita ada obrolan iya, itu lucu ada banget. ada obrolan tentang gini Zat. Jadi itu akhir tahun. Akhir tahun Kita betul. tuh selalu menyenangkan orang tua lah Ustaz. Jadi aku tuh setiap minggu datang ke rumah orang tua juga waktu aku karena aku tinggal di rumah orang tuanya Mas Edit. Kita ada rumah sendiri tapi aku masih tinggal di rumah Mas Edit. Dan tiap minggu kita datang ke rumah orang tuaku dan kita kalau akhir tahun suka kayak ajak kita ngumpul bareng lah keluarga besar aku gitu ya. Terus saat itu kita lagi memikirkan gimana caranya kita di akhir tahun itu bisa ngumpul dengan lumayan Kita punya uang lah di ya akhir kita tahun punya uang gitu. dari tahun buat ngajakin keluarga ngumpul gitu kan. Bisa nih mengafirmasi diri Masih sendiri punya penghasilan lebih sambil Iya, ketawa-ketawa untuk di ya. akhir tahun. Iya. 100 juta nih akhir tahun naik Iya. gitu ya. Ini Iya. cuma asal ngomong asal ngomong aja ngomong gitu. aja. Terus ketawa abis itu dari mana nggak tahu gitu ya ketawa aja. Dan Tiba-tiba siangnya aku langsung WhatsApp setelah pengumuman itu aku bilang, aku bulan depan udah nggak kerja gitu. Ya kita ya mungkin karena dan itu akhir tahun. akhir tahun Zat. Itu per puluhan Desember lah. Desember Iya. 15 ya berapa? 2 hampir 20 lah aku lupa deh. Ya, pokoknya Akhir minggu Desember. ketiga, minggu Iya, ketiga akhir Desember tahun. lah udah mau. Efektifnya ya per Januari awal kita sudah Terus udah nggak reaksi bisa. istri gimana? Istri tuh ada, jadi sebelumnya tuh memang istri tuh pengennya gimana sih coba aku Jadi aku tuh sebenarnya emang pengen dari dulu tuh dia pas akhir 2 tahun terakhir di Antv itu tuh sangat sibuk Ustaz. Sampai waktu buat keluarga tuh benar-benar sedikit banget. Sabtu Minggu dipakai, libur merah dipakai. Jadi ya yang namanya kita ya istri kan kayak kapan ininya nih, Kapan waktu keluarganya gitu. Sampai kadang aku ngebela-belain sewa hotel yang di acaranya dia gitu. Iya, Kita datang aku istriku cuti Saking gitu. pengennya untuk Iya aku cuti anak-anak aku liburin gitu. Misalnya udah biar ketemu papa kita libur lagi nggak ulangan atau apa aku ajak semua ke sana. Jadi ada batin itu sebenarnya. Sambil tadi bercanda ketawa ngomong 100 juta itu. Jadi pas dikasih tahu kabarnya aku cuma jawab gini, oh jadi dong 100 jutanya. Oh.
tanya, tebak-tebakan gitu. Bener sih, dapat uang kaget di Iya, akhir kaget. tahun, tapi kagetnya nggak kayak gitu juga sih sebetulnya pengennya. Itulah bencana, tapi kita buat Blessing nggak is terlalu in disguise. stres sih. Iya. Aku tetap stres gitu, Iya, karena aku memikirkan langsung dia kebayang. ntar ngapain ya, kita mau berbuat apa, tapi Hmm. aku mencoba ambil sisi positifnya di situ gitu. Hmm. Dari sini nanti kita bisa bikin ini. Ini mohon maaf kenapa saya tanyakan, karena sekarang teman-teman tahu ya, badai tsunami, Iya. PHK Media. di mana-mana. Iya. Betul. Media, barusan Panasonic International 10.000 karyawan, kemarin Sritex Betul. ribuan karyawan, Adidas, Yamaha, beng. Nih, sekarang yang saya mau ajak ngobrol ada di depan kita nih gitu. Dalam tanda kutip, iya, langsung merasakan. Dan saya waktu itu nangis, Mas. Waktu Ramadan awal itu, saya nangis, benar-benar nangis ketika begitu mau masuk Ramadan, saya baca berita berpelukan antara karyawan dengan karyawan gitu ya, Sritex Iya. yang Oh iya. begitu menghadapi Ramadan, PHK terjadi. Nah, saya bisa ngerasakan kepala rumah tangga, tanggung jawab, haibah kita di depan keluarga, itu kan bekerja. Betul. Nah, ketika tidak bekerja, itu kan ada rasa gitu. Bisa diceritakan gimana rasanya waktu itu? Marah kah, kesel kah, atau malah alhamdulillah PHK, atau seperti apa? Jadi sebenarnya kalau dari aku pribadi ya Ustaz. Jadi dulu tuh sebenarnya kan aku udah pengen keluar dari perusahaan ini, cuman gak jadi. Mungkin karena ada sesuatu, akhirnya aku tetap bertahan di TV yang lama gitu. Sampai akhirnya aku yang dikeluarin gitu, bukan aku yang mengeluarkan diri. Ternyata itu aku ngerasa, oh ternyata sakit kalau disakit, kalau Dikeluarin diputusin dari tuh kan kita. gitu. Jadi Mungkin lebih milih mutusin daripada Iya. diputusin. Cuman kalau ini diputusinnya ada sedikit gitu buat putusin gitu. Cuman tentu ada rasa sakit tuh, ada rasa sakit ada. Cuman kan di sini aku juga harus ngejaga apa ya, kalau aku nggak tenang, keluarga akan jauh lebih nggak tenang Nah, gitu. itu. Nah, aku ngebawa gimana caranya keluarga tetap tenang aja gitu. Gimana caranya? Pokoknya aku coba untuk meyakinkan akan ada beberapa hal yang akan kita lakukan gitu. Memang waktu pas beres, aku udah punya project yang paling dekat adalah monetisasi channel YouTube gitu kan. Ya udah beres dari Pendi. Aku mau fokus dulu ya 3 bulan dari Januari itu untuk monet ke si YouTube gitu kan. Aku minta izin, kayaknya aku nggak langsung untuk melamar kemana-mana nih gitu. Aku lakukan tuh di Januari, Februari, dan alhamdulillah di Februari berhasil monetisasi itu. Setelah 2009 Dari 2019 kita bikin channel, Momentumnya di situ ya. terus vakum, semangat lagi sampai akhirnya ketemu si namanya kena Pendi, akhirnya saya coba fokus deh gitu, cobain ini mungkin menjadi salah satu sumber rezeki kita gitu kan. Sampai akhirnya aku fokus 2 bulan alhamdulillah monet. Bulan ketiga setelah tahu penghasilannya, wah ternyata ini tidak sesuai dengan harapan aku ya gitu. Ternyata ini nggak bisa nih jadi pegangan gitu. Tapi bukannya akhirnya ini harapannya istri supaya ada waktu buat anak-anak? Ayo, kan pernah minta. Aku tuh sebenarnya Iya. gini Ustadz, aku tuh tipe yang pekerja banget. Jadi makanya aku juga kalaupun disuruh di rumah, aku akan kerja di rumah gitu, nggak bisa bener-bener nggak ngapa-ngapain, karena kita punya put all in one basket itu tadi kan, nggak bisa diem. Jadi pas dia bilang aku kayaknya Pendi dan aku mau ngerjain YouTube aja, aku berpikirannya plannya udah banyak, jadi nggak cuma YouTube. Jadi dari YouTube ini berarti kamu nanti akan belajar event, kamu akan ketemu teman-teman kamu nanti yang sama-sama pensiun juga, nanti kamu akan membuat sesuatu, kita akan membuat sesuatu. Aku berpikir kayak gitu, kita bikin plan by plan. Nah, turns out ternyata ini baru ketahuan karena kita baru memulai bisnisnya kan di sini. Iya. Mas Edit nggak bisa nih menggabungkan semua plan jadi satu. Jadi dia stres ternyata kalau melakukan banyak hal dalam satu waktu. Karena terbiasa bekerja dengan
pola gitu ya. betul. Ada polanya. Iya sih bener ya. Mungkin karena kalau aku di kantor lebih banyak ketemu orang dan uncertainty dapat nggak ya. Dari sekarang kita sales dan marketing kan partnership itu kan kita lempar, kadang berhasil, Terima. kadang enggak ya. Kita harus Mm-mm. bisa manage ekspektasi. Iya. Kalau dia kan nggak bisa. Kalau bikin acara Program harus jadi, jalan. harus perfect ya kan ya. Betul. Nggak bisa nggak perfect gitu. Itu mungkin yang kita masih sambil belajar sih di situ. Insya Allah sepanjang pernikahan. Sekarang tahun keberapa? Tahun ke-10. Bisa dibilang nggak nih titik lumayan berat Tersulit. dalam Salah satu perjalanan titik hidup tersulit. Kalau kamu? secara pribadi ini jadi titik selama, kan aku berarti kerja 16 tahun, nikah 10 tahun, berarti selama 10 tahun ke belakang ini kan aku bekerja ya. Dan ini menjadi titik, menurut aku ini menjadi titik terendah aku gitu. Ini titik terendah aku ya sebagai suami. Aku Iya. masih punya tabungan-tabungan tadi, tapi tabungan Iya. itu ada umurnya gitu. San. Iya. Ini semakin mantap ya. habis, semakin Mantap habis, semakin makan habis. tabungan ya. Betul. Tabungan. Yang, Nah, itu iya, udah- pasti habis terus. Betul, sampai ini kalau aku nggak melakukan sesuatu habis, dan ya udah kalau ketika habis aku harus apa gitu. Aku belum maksudnya sudah menyiapkan plan by plan, tapi sampai akhirnya masih ngerasa YouTube itu punya potensial, makanya kayaknya aku butuh kamu di YouTube ini gitu. Aku nggak bisa kerja sendiri nih kayaknya nih gitu. Karena ketika aku kerja sendiri hasilnya ternyata tidak sesuai ekspektasi aku gitu. Sedangkan aku ketika butuh konten buat si channel kan istri harus kerja, sekalinya ada Sabtu Minggu buat anak-anak juga Iya, gitu. iya. Gitu sih, Ustaz. Nah, kalau ketika anak-anak tahu bapaknya nggak kerja lagi, gimana caranya Mas Edit Kalau sama Mbak Gen menjelaskan? Alpha malah senang Umu. Beda sama aku milenial. Sama aku di rumah. Malah sekalinya aku keluar. Jangan disamain sama Gen Z. Baru sejam aku keluar. Papa di mana, aku kangen. Ya Masya Allah, Allah. sweet banget. Jadi sebenarnya ini bagi mereka ini berkah di balik Berkah, musibah. berkah. Jadi jangan salah teman-teman. Iya loh, baru punya ternyata. Oh, Dan dia justru karena ini kita jadi berpikir bikin usaha yang melibatkan mereka juga jadinya. Jadi benar-benar kita nggak meninggalkan mereka untuk membangun bisnis, membangun Iya, sesuatu iya. rezeki itu tadi gitu. Iya, iya. Jadi kemarin kita sempat bikin konten. Ketika kita di PHK dari generasi. Oh ya generasi by generasi. Kalau Nanti generasi- dimunculin ya temanya. Gimana Kalau generasi baby boomers, Iya, oke. Di PHK. setelah di PHK udah masukin kemana lagi? Iya. Oke. Kalau generasi milenial Oke. mau buka Buka bisnis usaha apa? Oh iya. Kalau Kalau generasi Gen Z, Gen Z itu apa? Kita party nih. Kita karena kita punya uang, Oh, dia party malah ya. Kalau generasi Alpha, sore bapak di rumah. Kita main. Jujur saya baru tahu. Iya, ya, sikap terhadap satu masalah yang sama tapi Beda-beda. sikap bisa Iya, responnya beda-beda. Bisa merespon. Makanya sebenarnya hidupnya tergantung merespon sih sebenarnya. Betul, Ustaz. Bagaimana kita merespon? Pernah kepikiran nggak? Itu tadi saya bilang, terima kasih di PHK. Kenapa? Karena dengan ini saya punya waktu lebih banyak dengan anak, saya akan punya bisnis lebih besar atau apa misalnya. Pernah kepikir? Pernah ya? Hmm. Pernah ya? aku sih selalu kepikir itu, beda-beda ya. Pernah sih, sama saya. Kadang ya. Jadi kalau lagi kondisi saat ini tuh kan kadang suka nggak stabil satu ya. Tapi kadang ada mungkin memang ada baiknya kondisi ini terjadi gitu. Pernah aku merasa ini mungkin yang terbaik gitu. Aku di awal aku di PHK itu, setelah PHK tuh aku malah bisa komunikasi sama beberapa orang yang Tadinya nggak tingkatannya pernah, iya. yang tingkatannya tadi jauh banget gitu. Misalnya aku bisa ngobrol direktur, sama direktur aku, apa. aku bisa ngobrol sama salah satu komisaris aku gitu. Sama teman-teman Ah, CEO sama kita. teman-teman CEO kita gitu. Ada positifnya gitu. Dan aku bisa ngebuka diri untuk tahu lebih, bukan sekedar TV gitu. Aku banyak inputan, aku coba untuk banyak silaturahmi, minta masukan dari teman-teman. Terus teman-teman tuh lagi pada ngerjain apa, jadi aku pengen tahu tentang hal lain selain media gitu. Iya, Aku selalu bawa juga. jadi gini, teman-teman tuh mungkin seringkali menganggap satu kejadian itu musibah. Betul. Tapi satu sisi kita menganggap itu ternyata berkah gitu. Buktinya ketika saya nggak jadi menikah dengan yang sebelum umum,
Saya udah DP gedung, udah bayar catering, udah nyusun undangan sama dia tuh, ngelipet malam-malam gitu kan. Ini cuma cerita aja kan? Ini Nggak punya. Saya deg-degan soal lalu enggak kan? agak gimana gitu. Ini soalnya Mas Edi tambah kan dari aduh iya. apa Oh, sama nih? kita. udah gitu Mas, coba bayangin, nggak jadi nikah itu. Karena dia malam itu nangis. Saya bilang, kamu kenapa? Ada hal yang belum aku ceritakan. Loh, ada apa gitu? Iya, bapak Islam, ibu Kristen. Kan aku udah tahu. Saya tahu. Kenapa? Ya karena kalau bapaknya Muslim, ibunya Nasrani, dalam banyak pendapat jumhur ulama masih dibolehkan pernikahan itu. Oke, iya. Itu. Bukan itu, dia bilang. Apa? Papa mama tuh nikah di gereja. Dung, di sini saya tuh. Oh, nikah di gereja. Berarti kan akad nikahnya nggak sah. Karena akad nikah itu nggak sah. Nggak bisa jadi. Saya lemas waktu itu karena wah nggak jadi, mana perempuan ini saya perjuangkan. Coba ditutup kupingnya. Mukanya udah. Oh gitu. Mana saya udah habis-habisan gitu ya. Tiba-tiba ini nggak jadi nikah hanya karena bapaknya, saya confirm dong ke bapaknya. Bapaknya lagi nonton TV, tanya, "Pak, benar mau nanya?" "Iya, ada apa?" "Papa dulu sama mama nikah di gereja." "Iya." "Iya," katanya. Saya bilang, "Kok santai banget ya?" "Pak, kan berarti akad nikahnya nggak sah." "Ya terus kenapa?" Dampaknya nanti ke nikahan kita, kami. Papa nggak sah jadi wali. Karena akad nikah tidak sah itu, maka itu kan tidak dianggap pernikahan. Iya. Anak ini tidak boleh, nasabnya segala macamnya, enggak bang, bahaya dong. Kalau saya tetap nikah dengan walinya dia, nikah saya tidak sah tuh. Terus 7 turunan. Akhirnya apa? Itu bapaknya bilang, kamu itu aneh. Bapaknya mulai marah. Mau nikah sama anak saya walinya. Kalau enggak, kamu pergi sono. Diusir Mas. Sakit Mas. Pedih Mas. Tapi tahu nggak, di balik itu, ini gantinya. Masya Allah. Di balik ujian, Wali kok jadi wali? Kok jadi wali? Tuh kan? Jadi kadang-kadang di balik ujian itu ada kado pasti istimewa ada gitu. Cuma kadang-kadang kita nggak nangkap itu. Di awal nggak nangkap itu. Iya, karena memang kata Nabi itu memang musibah itu terjadi pukulan pertama. Itu paling pek gitu di situ tuh. Iya. Gitu. Tapi setelah itu, nah kita akan coba, oh iya ini rupanya rencana Allah gitu. Dan saya baru tahu, oh dari sini saya akhirnya dapat mertua lebih baik. Dari sini ternyata saya dapat istri lebih pinter. Dia IPK-nya 3,5, ini 3,95. Oh, udah hampir. Diganti sama Allah. Itu mertua main pukul meja, belum jadi mertua loh. Ini mertua nggak pernah mukul, selalu ngasih. Berarti kadang-kadang ada hal-hal yang kita pek gitu ya, terus wah, nah ada yang langsung uring-uringan, ada yang langsung banting piring, ada yang langsung mukul istri, mereka nggak bersalah gitu loh. Cuma bagaimana sikap kita itu yang kadang-kadang kita harus tata. Nah menurut saya harusnya kita, kalau kita ya dapat segala sesuatu selalu apa? Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah atas semuanya. Nah beda kalau berpikirnya kita dengan Mbak Kat. Dia malah pikir, alhamdulillah suamiku bisa. Alhamdulillah, aku nggak perlu lagi sewa hotel. Iya kan? Nah, kalau dari Mbak Sendeta dari sisi suami ya, itu kan nggak mudah ya bagi kami laki-laki, kami yang mencari nafkah, kami pemimpin rumah tangga, kami juga bingung. Mungkin anaknya nanya, papamu kerja di mana? Betul. Net gitu ya, apa ya gitu. Mendingan kalau papa kerja di mana? Oh, papa itu bisnisnya ikan ekspor. Papa kerja apa? Oh, jualan ikan di restoran ikan bakar, masih enak. Papa kerja apa? Apa ya? Editin YouTube. Kurang gimana gitu ya. Nah itu kan pasti gak enak banget. Nah sekarang saya tanya sama versi istri. Ketika dapat itu gitu, sikapnya, kemudian apa yang diambil itu gimana rasanya waktu itu? Dan artinya punten yang tadinya harusnya suami menafkahi, maaf ya, sekarang kan jadinya uangnya istri kepake gitu. Dan itu kan nggak mudah, nggak banyak istri juga yang mau uangnya kepake untuk rumah. Betul. Sebenarnya sampai hari ini Mas Edit masih menafkahi juga Ustadz, dan aku selalu menuntut. Jadi walaupun
dia tidak bekerja di kantor lamanya, Hmm. aku tidak membatasi dia untuk tidak bekerja. Mm-mm. Jadi dia tetap boleh bekerja, bahkan aku membuka ruang buat dia. Oh. Jadi karena aku ikut yang kemarin bekal pemimpin itu, Ustaz, aku ketemu banyak temanku kan yang baru itu, yang kita kalau diskusi udah generatif lah, udah kayak ngomongin orang receh, tapi receh tetap ada jadi sesuatu gitu. Iya. Setiap aku mengobrol sama mereka, aku selalu ajak. Iya. Makanya Mas Edit bilang tadi, aku jadi Mendapat membuka banyak hal baru. Even kayak kita nggak pernah kepikiran tambak, kita nggak pernah kepikiran kebun gitu ya kan ya, kayak something like podcast juga Sesuatu itu yang baru baru. gitu Iya. sebenarnya. Jadi aku membuat Mas Edit mendapatkan apa sih sebenarnya, punya mungkin ada bakat terpendamnya dia yang nggak pernah kelihatan pas dia di TV. Nah cuma memang tadi harus belajar membuka sih lebih banyak itu di situ, dan aku Sebenarnya- percaya dia bisa. Aku sangat percaya, dan papaku pernah bilang sebelum aku menikah sama Mas Edit, kamu jangan cari suami yang kaya. Papa bilangnya kayak gitu. Cari suami yang punya potensi kaya. Potensi kaya itu apa? Dia bertanggung jawab sama keluarganya. Jadi aku melihat itu ada di Mas Edit. Dia selalu bertanggung jawab, walaupun dalam keadaan paling susah, nggak karu-karuan, nggak certain. Walaupun hati dia bergejolak. Sama ya, Bapak jadi kayak agak selfish ya. Saya menjual fish ikan, berarti menjual ikan. Iya. Oke. Sama kita nggak pernah berantem lebih dari 1 hari sih Ustadz. Itu kalaupun ada masalah berat itu Kok 1 bisa? hari kita. Biasanya orang berhari-hari. Iya. Iya. Karena Mas Edit punya short term memory loss. Jadi gampang lupa. Ini orangnya lebih ya udah, maksudnya Aku kalau ada diam. apa-apa langsung minta maaf aja gitu. Iya, dan aku juga misalnya Mas Edit tahu aku lagi marah, dia ngediemin dulu gitu, nggak yang langsung diajakin debat, karena aku kalau di debat terus ya. Malah anak-anak tipenya kadang begitu. kalau kita lagi jalan gitu, papa mama berantem mulu gitu. Berantem gitu tuh bukan berantem ya, lebih ke debat. Debat generatif lah aku bilangnya, Iya. karena membangun gitu kan, bukan debat yang saling menjatuhkan juga, enggak. Kita berusaha itu sih. Jadi pesan papa itu sekarang ada, bahwa carilah laki-laki yang punya mental, punya ini untuk kaya, bukan ke semata-mata kaya hartanya ya, Betul. tapi Karena Iya. harta bisa habis, tapi kalau dia punya semangat tanggung jawab itu nggak akan pernah habis. itu poin banget tuh. Laki-laki emang harus punya itu sih. Dan itu yang langka hari ini. Betul, Bi. Langka hari ini. Dan itu juga yang harus kita tanamkan ke anak-anak laki-laki kita. Jadi anak-anak yang mau berjuang. Ya, Umi inget tuh Abi waktu pulang dari Ustadz Abdul Somad ya. Pulang terus Abi bilang, nih tadi dapat nasihat bagus banget dari Ustadz Abdul Somad. Beliau bilang kayak gini, Ustadz Fatih, untuk anak-anak kita ada 3 model, ada 3 macam, Betul. kan ya Bi ya? Generasi kita tuh biasanya generasi pejuang. Yeah. Nanti turun ke anak-anak kita, layer 2-nya jadi generasi penikmat. Turun lagi ke layer 3, biasanya udah jadi generasi penghancur. Kita itu udah setengah mati untuk bangun pondasi, dinikmati biasanya sama generasi kedua, tapi dihancurkan sama generasi yang ketiga. Nah, pastikan anak-anak kita itu selalu jadi generasi pejuang. Terus generasi pertama. Jangan Tapi biarkan mereka mentalnya itu mental pejuang terus. Asabikunal Iya. awal. Makanya hebat generasi awal, para sahabat tuh. Benar. makanya dan itu relate dengan obrolan kita sama Abah Ihsan ya, Bi. Abah Ihsan itu bilang gini, boleh ngasih kesenangan sama anak, tapi harus dibatasi. Menunda kesenangan, membatasi kesenangan itu harus, supaya anak kita tuh terus jadi anak-anak yang pejuang, ya Bi. Nah, akhirnya muncullah sosok-sosok kayak Mas Edit, kayak Abi, yang ditempa dari penundaan kesenangan ketika masih kecil. Jadi mau nangis. Iya. Jadi tuh Mas. Ini kita dalam tuh berterima sih. kasih sama orang tua Mas. kita, Tahu ya nggak, Bi ya. Mas? Betul, berterima kasih pada orang tua. Saya tuh anak broken home. Kalau udah cerita ini saya nggak kuat. Bapak ibu saya pisah, saya SD kelas 6. Bapak saya menikah lagi. Itu luka buat saya, dan saya nggak nyaman banget. Saya benci bapak. Dan saya paling benci bapak yang mukulin istri. Makanya pernah saya buat video react, ada seorang, ngamuk banget, saya tutup 7 juta orang yang nonton. Kenapa? Karena saya melihat langsung bagaimana, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah ampuni kedua orang tua kita, pukulan ke wajah istri, tonjokan. Makanya kemarin beberapa video saya lihat tuh, itu otomatis Mas. Saya tuh pernah ada kursi, ada suami mukulin istri di jalan gitu. Saya nggak kenal siapa.
Mungkin karena kerikol ya, sakitnya saya di masa lalu. Itu kursi seberat ini Mas. Itu satu tangan Mas. Bung, dilempar langsung. Kena orangnya. Saking marahnya saya Mas. Karena saya kecil itu luka gitu. Nah, kemudian ibu saya jadi TKI di Malaysia. 25 tahun. Ibu saya jadi pembantu rumah tangga. Mana pernah ibu saya tebak tahu saya bisa jadi seperti ini Mas. Kenapa? Karena luka-luka masa lalu. Karena sesuatu yang saya nggak suka. Saya nggak suka ini, kata Allah. Wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi itu kamu nggak suka, tapi itu baik bagimu. Wa asya an tuhibbu syai'a, boleh jadi kamu suka itu, tapi itu nggak baik buatmu. Dan Allah menutup itu indah banget. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Allah Maha tahu dan kamu tuh nggak tahu apapun. Jangan sok tahu. Jadi ketika musibah ini datang menimpa antum, satu, kacamatanya dirubah, harus apa? Alhamdulillah, makasih ya Allah, ala kulli hal. Pasti engkau punya rencana lebih indah dari ini. Dalam apapun. Dan ketika istri nggak ada, wafat. Ketika anak nggak ada, ketika pekerjaan nggak ada. Yang penting ada Allah selalu bersama kita. Dia sahabat yang nggak pernah ninggalin kita. Istri boleh wafat, suami boleh nggak ada. Tapi Allah nggak akan pernah ninggalin kita. Dan benar, begitu saya sekarang begini, kondisinya saya bilang, terima kasih ya. Ternyata perpisahan ayah ibu saya itu berbuah indah. Iya. Mungkin kalau bapak ibu saya akur, Abi nggak akan punya karakter sekuat mungkin dan saya nggak jadi sepejuang hari ini gitu. Kenapa? Sakit banget Mas. Duh jangan deh kalau lagi konflik ya, punten jangan pisah. Jangan pisah. Saya tuh kemana-mana ngomong. Bahkan saya mau buat event nanti namanya Broken Home. Saya ingin ngumpulin anak-anak Broken Home seluruh Indonesia. Saya ingin kumpulin semua mereka. Saya ingin perbaiki mental mereka. Kenapa? Karena saya anak Broken Home. Sakit banget. Nggak enak, makanya kalau lagi ribut. Sekarang kita kalau rame berantem gitu, berantem mulu atau apa, udah kita di kamar kunci. Anak-anak nggak boleh dengar. Kenapa? Mereka ngerekam. Mereka tuh ngerekam. Dan saya, maaf nih, punten banget. Ini saya tutup mata. Tuh masih ingat tuh dindingnya warnanya. Tuh baju ibu saya. Nah, saya celana pendek pakai kaos. Ingat tuh, itu luka banget. Sakit banget. Sakit banget. Saya sampai benci bapak gimana dong? Kan nggak mudah nyembuhin. Kalau laki-laki, kalau perempuan nggak suka laki-laki. Akhirnya dia suka perempuan. Kan rusak kan mentalnya. Makanya saya bilang setiap ada musibah seperti ini, kata Allah apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana. Katakanlah musibah yang menimpa kami itu Allah tuh udah tetapkan untuk kami. Jamnya, detiknya, ininya itu udah Allah tetapkan. Jadi ya kenapa kemudian kita takut? Bukankah kita yakin bahwa Allah tuh menetapkan sesuatu yang baik buat kita? Allah tuh kan nggak zolim. Makanya selalu kita bilang subhanallah. Maha suci Allah. Yang nggak suci itu kita. Niat kita tuh jahat. Jadi ketika antum seperti ini dan masya Allahnya, alhamdulillah saya sih, alhamdulillah ya bersyukur punya istri kayak beliau. Ini anugerah terindah buat antum. Masya Allah. Betul Bi. Nggak mudah Mas. Saya 4 tahun jualan kerupuk, 2 tahun jadi tukang buku di pinggir jalan, 5 tahun jadi tukang sate keliling komplek. Siapa yang kuat? Sedangkan aku baru 4 bulan ya. Jadi harus jadi tukang buku dulu, harus jadi tukang sate dulu, enggak gitu sih. Sebenarnya Allah tuh lagi nempah mental. Ya kan? Cuma kan banyak keluarga di sana luar, oh pokoknya ya dia ngelihat yang pokoknya hari ini kita nggak ada kerjaan. Iya nggak ada kerjaan, betul itu fakta gitu loh. Tapi bahwa setelah itu kita harus bangkit, itu kan harus ada gitu loh. Kan orang nggak ngelihat sekarang kita ngomong konten-konten keluarga aja ya, konten family gitu ya, kita jalan-jalan kemana orang kayaknya ngelihat indah-indah deh. Iya, tapi betul. Dari banjir air mata sebelumnya kan. Jadi haus saya. Ini juga air putihnya bukan properti, silakan. Jadi setiap babak-babak cerita dari rumah kita itu sebenarnya indah, asal kita mau kemudian meng-capture itu menjadi sebuah, oh ini indah banget sih. Karena indah itu kan nggak selalu bahagia. Kadang-kadang kesakitan, penderitaan itu yang merekatkan kadang-kadang. Nggak pernah Ustaz. Aku pagi udah selalu di mana? Kan hari ini ketemu siapa? Aku selalu gitu dari pagi. Jadi dia udah punya plan, besok istriku mau nanya gue ketemu siapa nih ya. Minimal gue udah punya jawaban. Karena anak-anak udah mulai ngerasa yang tadi itu, udah ngerasa nyaman kalau papanya ada di rumah. Makanya gimana caranya? Tetap tiap terlihat hari aku harus terlihat kerja, minimal keluar rumah lah. Iya. Walaupun dia 1 jam setelah kita ketemu di mana kangen. Iya. Tapi ya nggak apa-apa. Iya. Justru ini yang jarang diakses sama orang juga kan. Betul, Ketika betul. orang tuanya kerja, anak-anak biasanya lupa sama orang tua. Kalau ini enggak.